Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nuraini dengan NIM 931214819 dari kelas Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa SD. Di sini saya akan mereview 6 bab yang telah saya pelajari pada mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk bab pertama yaitu sengketa dan penyelesaiannya. Pengertian sengketa. Sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri keperdataannya terhadap apa yang telah diperjanjikan. Kemudian pemicu terjadinya sengketa. Pemicu terjadinya sengketa adalah adanya perselisihan atau perbedaan pendapat yang menyebabkan pertengkaran atau tidak ditepatinya janji yang telah disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian materi yang ketiga, teknik penyelesaian sengketa, terdiri dari dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa berdasarkan itikat baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Kemudian ada kelebihan dan juga kelemahan litigasi dan juga non-litigasi. Untuk yang pertama yaitu litigasi. Litigasi memiliki kelebihan khususnya adalah terkait kekuatan eksekusi dan juga memungkinkan adanya upaya hukum ke tingkat banding dan kasasi. Sementara kelemahannya yaitu penyelesaian litigasi memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit. Sedangkan untuk non-litigasi memiliki kelebihan utusan arbitrase diucapkan dalam waktu yang relatif cepat, yaitu paling lambat 30 hari setelah pemeriksaannya ditutup. Kemudian, para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku sesuai dengan kehendaknya masing-masing atau kehendak kedua belah pihak. Sementara kelemahannya pada non-litigasi memiliki kekurangan berupa tidak adanya upaya hukum banding dan juga kasasi atau peninjauan kembali karena mempunyai kekuatan hukum tetap ada dan para pihak mengikat. Kemudian bab kedua, sejarah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. A. Sejarah dan perkembangan arbitrase internasional. Berawal mula dari sistem dalam kebiasaan perdagangan di Mesir kuno atau Babilonia yang kemudian diadopsi di negara Yunani dan dimasukkan ke dalam Romanus Gentium yang merupakan hukum nasional. Kemudian dikodifikasi dalam Corpus Juris Civilis. Pada awal penggunaan sistem ini, para pedagang yang dihadapkan dengan berbagai sengketa dagang, mereka diberikan kesempatan bebas untuk menyelesaikan persengketaannya sendiri, tanpa dipantau langsung oleh pemerintahan. Hukum Romawi kemudian menyebar tidak hanya dalam kalangan masyarakat saja, akan tetapi digunakan juga sampai pada sistem di seluruh Kekaisaran Roma. Dengan demikian, hukum komersial yang sedemikian digunakan di sebagian besar benua Eropa. Pada abad pertengahan di Eropa, Hans Ticklenburg di Inggris dengan aktif memperkenalkan sistem diskusi perdagangan dalam menyelesaikan persengketaannya. DP Powder Courts dengan menawarkan adjudikasi diskusi, sementara bagi mereka yang bersengketa dalam hubungan perdagangannya pada awalnya, arbitrase hanya dikenal dalam lingkup domestik saja, dan selanjutnya berkembang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan hanya dalam batasan sengketa hubungan kekeluargaan atau hubungan industri atau sengketa antara dua perusahaan dagang. Hingga sekarang arbitrase terus berkembang dengan dibentuknya lembaga arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional. Kemudian sejarah dan perkembangan arbitrase di Indonesia. Berbicara tentang sejarah arbitrase terutama di Indonesia sangat panjang, dikarenakan arbitrase telah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak mulai berlakunya Reglement of Public Rights for the atau RV pada zaman Hindia Belanda. Arbitrase dipergunakan oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada 3 badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, yaitu Badan Arbitrase sebagai badan
Ekspor Hasil Bumi Indonesia, Badan Arbitrase tentang Kebakaran, dan juga Badan Arbitrase sebagai asuransi kecelakaan. Dalam perkembangannya, saat ini arbitrase telah banyak digunakan khususnya para pelaku usaha yang telah memiliki arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan lebih efisien dalam segi waktu, usaha, serta kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi, yakni melalui peradilan umum. Di satu segi, pelaksanaan arbitrase juga membantu dalam mengurangi laju sengketa yang masuk ke pengadilan. Kemudian, sejarah dan perkembangan alternatif penyelesaian sengketa. Amerika Serikat dianggap sebagai negara tempat awal berkembangnya ADR, yang kemudian berkembang ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara, dan kemudian berkembang di Indonesia. Kongres Amerika Serikat kemudian memberikan tanggapan positif dengan memperlakukan The Civil Justice Reform Act of 1990 dengan memberitakan dan mereduksi biaya dan waktu mencari keadilan. Pengambilan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru. ADR sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional masyarakat Indonesia yang mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah mufakat. Alasan pengembangan ADR di Indonesia adalah faktor ekonomis, biaya, dan faktor waktu yang sedikit, kemudian faktor ruang lingkup yang dibahas luas sesuai dengan kebutuhannya, dan juga faktor pembinaan hubungan baik antara manusia. Kemudian bab ketiga, arbitrase secara umum. Pengertian arbitrase sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian karakteristik arbitrase merupakan proses konsensual yang membutuhkan persetujuan para pihak dalam hal terjadinya sengketa yang timbul dalam perjanjian. Kemudian para pihak bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbitornya. Keputusan yang diambil pun tidak berdasarkan pada hukum nasional negara, salah satu pihak saja. Kemudian arbitrase menghasilkan keputusan final dan banding yang memiliki arti bahwa keputusan arbitrase tidak bisa diuji lagi dan para pihak yang mengikatkan diri. Keputusan arbitrase harus segera dieksekusi setelah keputusan diberikan kepada pengadilan negeri dengan jangka waktu 30 hari. Kemudian proses arbitrase bersifat adjudikasi privasi yang diberikan oleh forum arbitrase. Dalam proses adjudikasi ini akan menghasilkan keputusan yang tetap dan mengikat, maksudnya mengikat para pihak yang terikat, dan harus segera dieksekusi. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, tidak akan ada badan peradilan internasional yang dapat mengadili sengketa yang bertaraf internasional. Kemudian penyelesaian sengketa lewat jalur arbitrase bersifat lebih cepat dan juga murah. Kemudian dengan jalur arbitrase dapat terhindari dari efek negatif atau publikasi, akan lebih terhindar dari hukum nasional yang terlalu berbelit-belit dan akan menyulitkan para pihak yang bersengketa. Kemudian akan terjadi kebebasan dari hakim yang bersifat nasional. Kemudian untuk kekurangannya, biaya arbitrase dinilai lebih mahal dari pengadilan negeri, memiliki ketergantungan kepada pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase kadang mengalami kendala di lapangan dari jenis dan kewenangannya. Arbitrase institusional yaitu merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dan juga ada arbitrase ad hoc, arbitrase yang diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu, institutional arbitration. Arbitrasi ini dilakukan oleh tim-tim arbitrase yang sifatnya temporer dan hanya dibentuk secara insidensial
untuk setiap sengketa yang terjadi. Kemudian untuk sumber hukum ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penamanan modal. Kemudian ada juga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi on the Recognition and Enforcement of Reputation Award, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kemudian ada prinsip-prinsip otonomi para pihak, prinsip kebebasan para pihak, prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase, prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan ex equo ad bono, prinsip dissenting opinion, prinsip biaya perkara ditanggung pihak berperkara, dan lain-lain. Kemudian bab 4, alternatif penyelesaian sengketa secara umum. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Macam-macamnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut dalam menyelesaikan sengketanya. Kemudian yang kedua, negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kemudian ada mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Kemudian ada konsilasi, dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang badan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Kemudian faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan juga tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan hakim yang bersifat generalis. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ADR yaitu kerahasiaan sengketa tetap terjamin, sidang arbitrase tepat waktu sesuai dengan jadwal, arbiter tidak hanya berpengalaman namun memiliki keahlian terkait sengketa bisnis. Kemudian para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Kekurangan ADR yaitu biaya arbitrase dinilai lebih mahal dari pengadilan negeri, kemudian memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, dan juga upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase kadang mengalami kendala di lapangan. Bab kelima, mediasi. Pengertian mediasi. Mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan sebagai penasehat. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dari para pihak yang bersengketa. Persamaan dan perbedaan dengan arbitrase. Persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara menyelesaikan masalah di luar persidangan. Kemudian kedua-duanya sama-sama menunjukkan dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral yang menengahi. Kemudian ketiga, keduanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah atau sengketa. Kemudian untuk perbedaan, arbitrase ketika beberapa pihak mengalami perselisihan, maka diserahkan kepada seorang arbiter yang dapat pensiun dari hakim. Sedangkan mediasi adalah proses yang sangat sederhana dan informal di mana negosiasi membantu untuk mencapai suatu perjanjian tertentu.
Kemudian cara kerja arbitrase bisa dilakukan dengan sukarela, dengan paksaan, sedangkan mediasi dilakukan dengan sukarela saja. Kemudian para mediasi atau pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan yang telah dihadapi. Kemudian para mediasi hasil bersifat win atau win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-loss judgment. Kemudian para mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat keputusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Kemudian peran dan fungsi mediator. Perannya yaitu melakukan diagnosa konflik permasalahan, berusaha semaksimal mungkin agar tetap terciptanya keberhasilan dalam proses mediasi tersebut. Kemudian membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian untuk fungsinya yaitu memperbaiki sikap para pihak tentang proses perundingan dan juga menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya terancam atau tidak nyaman. Kemudian ada tahapan dan juga proses. Yang pertama ada tahapan pramediasi, kemudian tahapan proses mediasi, kemudian mediasi mencapai kesepakatan, kemudian mediasi tidak mencapai kesepakatan. Untuk Perma nomor 1 tahun 2016 berisi peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada bab ke-6 yaitu Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti arbitrase institusi, yaitu suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase nasional Indonesia atau BANI. BANI memberikan standar klausul arbitrase sebagai berikut. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh BANI menurut peraturan perundang-undangan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir, pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59, pasal 64 UU nomor 30 tahun 1999. Pada dasarnya, para pihak harus melaksanakan keputusan secara sukarela agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri. Kemudian ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sebagai salah satu lembaga yang menawarkan jasa dan arbitrase untuk sektor bisnis berbasis syariah yang bertujuan menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah. Sejarah mencatat bahwa ide untuk melahirkan Badan Arbitrase Syariah Nasional muncul pada waktu Rekernas Majelis Ulama Indonesia tahun 1992. Basarnas sangat diharapkan menjadi kebutuhan real sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi, keuangan di kalangan umat Islam. Basarnas sebagai badan permanen dan juga independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam. Tujuan pendirian Basarnas adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan juga mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga arbitrase lainnya, mengingat hubungan manusia tidak bisa dibatasi, begitupun juga munculnya sebuah masalah tidak bisa dibatasi dengan siapa. Terdapat lembaga-lembaga arbitrase lainnya dalam internasional untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa dengan warga negara Indonesia, seperti Singapore International Arbitration Center, the International Center for Settlement of Investment Dispute atau
Kemudian ada WIPO Arbitration Center, International Chamber of the Leiden Court of International Arbitration. Kemudian lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan juga konsiliasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan juga kekurangan dalam penyampaian materi, saya Ririn Nuraini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.